Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Komalasari dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 di kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat dan sistem budaya. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester di mata kuliah Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum Islam, dan Sosiologi Antropologi Hukum. Dua mata kuliah ini memiliki pendekatan yang hampir sama. Akan tetapi untuk Sosiologi Antropologi Hukum lebih kepada pendekatan interdisipliner, yang artinya hukum dikaji dengan pendekatan sosiologis dan juga pendekatan antropologis. Sosiologi dikaitkan dengan hukum, artinya hukum dalam pengertian apa yang ada di tengah masyarakat. Hukum dalam pengertian ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat. Sesungguhnya, sosiologi adalah ilmu tentang hidup bersama, terkait dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, individu dengan individu lainnya, yang membangun satu struktur sosial atau satu peranata sosial, misalnya terbentuknya suatu keluarga, misalnya terbentuknya suatu masyarakat, misalnya terbentuknya suatu bangsa yang mana menjadi suatu negara yang memiliki suatu wilayah pemerintahan dan undang-undang serta norma. Dalam perspektif antropologi, hukum adalah kreasi manusia. Hukum itu adalah karya cipta yang dibuat oleh manusia sebagai subsistem budaya. Jadi, hukum itu adalah subsistem budaya yang mampu membentuk suatu pola berpikir manusia, pola perilaku manusia, yang hukum itu juga mampu membentuk bagaimana masyarakat berpegang kepada satu sistem nilai ketika manusia bertindak atau berbuat. Sosiologi hukum dan antropologi hukum adalah dua kajian yang sangat penting untuk dipelajari, karena pertama, hukum tidak lahir dengan sendirinya. Hukum timbul karena manusia menginginkan kehidupan yang damai. Hukum timbul dan dianut oleh manusia sebagai bagian dari norma sosial, karena manusia menginginkan kehidupan yang tenang, dan dapat mempertahankan hidupnya, yang mana dalam keadaan dijamin keamanannya. Kemudian mampu manusia berinteraksi dengan manusia lainnya yang dilindungi oleh suatu norma yang telah disepakati. Selain dari pendekatan itu dan membentuk perilaku yang menjamin kedamaian dan keamanan, manusia dapat memudahkan masyarakat untuk berkreasi menciptakan sesuatu
yang mana sesuatu itu dapat dikatakan dengan simbol oleh masyarakat sebagai kebudayaan. Ketika hukum dilihat dari aspek kebudayaan yang diciptakan oleh pola pikir manusia, kemudian dikaji kemana arah simbol kebudayaan ini dalam perspektif empiris atau yuridis, yang tentu saja kemudian ini pendekatannya kepada antropologi. Oleh karena itu, sosiologi atau sosius artinya teman atau hidup bersama, sementara antropologi adalah artinya manusia. Sosiologi itu artinya teman bersama atau hidup bersama. Artinya, manusia harus menerima perbedaan untuk berinteraksi saling timbal balik atau saling menguntungkan dan memberikan kemaslahatan untuk kepentingan masing-masing. Antropologi artinya manusia. Artinya adalah manusia mampu mempertahankan hidupnya karena menciptakan sesuatu yang mana hasil ciptanya ini mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Misalnya seorang petani yang memiliki cangkul. Kita tidak melihat bagaimana itu cangkul, atau cangkul itu harganya berapa, atau bagaimana cangkul itu dibuat. Tetapi kita melihat dari seorang petani yang memiliki cangkul tapi bisa atau mampu membiayai dan menafkahi anak istrinya hanya karena sebuah cangkul. Jadi jangan melihat seperti apa atau bagaimana itu cangkul. Tetapi cangkul adalah kreasi manusia, suatu bentuk, suatu karya cipta yang dibuat oleh manusia yang hanya dengan cangkul saja sejak dahulu manusia mampu mempertahankan atau mampu menjamin kehidupan, menjamin kelangsungan kehidupannya, dan bisa membiayai atau menafkahi anak istrinya. Bagaimana manusia berperilaku dan berkarya seperti kebutuhan, maka dengan demikian ketika semua dipelajari, kemudian ini disebut sebagai antropologi. Ketika manusia bertani, kemudian hasil panennya dipasarkan, kemudian diterima oleh masyarakat. Kemudian tersebarlah hasil panen ini sehingga menjadi suatu industri tertentu atau sebagai bagian dari teori ekonomi, karena adanya permintaan terhadap kebutuhan hasil panen, maka ini dapat dipahami sebagai pendekatan sosiologi. Bagaimana penyebarannya, bagaimana pemasarannya, atau bagaimana masyarakat menjangkau harga pertanian dari hasil panen yang terus-menerus berkembang. Dari aspek sosiologi atau pendekatan sosiologis atau pendekatan antropologis, ketika memahami hukum akan lebih komprehensif ketika dilihat dari
ketika dilihat dari ranah hubungan dengan masyarakat yang menentukan bentuk-bentuk kehidupan di masyarakat, yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertindak, berperilaku, bagaimana manusia mampu menentukan pilihan perilakunya. Karena ketika manusia salah dalam menentukan perilakunya, akan mendapatkan sanksi sebagai akibat dari apa yang ia perbuat. Selain itu, hukum adalah satu inisiasi, satu karya besar dari manusia dan masyarakat yang mana dibentuk oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga menjadi undang-undang. Tentu saja hal ini menjadi suatu upaya untuk membentuk sistem budaya. Sistem budaya adalah pola pikir dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di dalam norma itu sendiri. Dengan demikian, sosiologi hukum dan antropologi hukum jika disatukan, maka ini lebih kepada pendekatan interdisipliner. Dalam perspektif lain mengenai sosiologi hukum yang dikaitkan dengan agama, misalnya sosiologi hukum Islam. Bentuk kajiannya adalah hukum Islam, hukum syariah, ataupun bisa disebut dengan fikih. Karena bagaimanapun al-ahkamu syariatu al-amaliyah al-muhtasabu min adilatiha min tafsiliyah. Jadi hukum Islam atau hukum syariah ataupun fikih adalah saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Jadi meskipun nas atau sumber hukum Al-Quran maupun hadis, ketika dia ditafsirkan atau dipahami oleh para ulama yang ada di bidangnya masing-masing, lalu para ulama menyebutnya bahwa setiap hukum yang terkait dengan perbuatan orang-orang yang sudah balik atau mukallaf, baik itu perintah maupun larangan ataupun pilihan, itu terkait dengan hukum, bahwa hukum itu diproduksi berdasarkan proses pemikiran yang mendalam. Kita menyebutnya sebagai fikih. Jadi ada hukum-hukum yang kemudian masyarakat menyesuaikan dan menerima sebagai bagian dari kehidupan mereka. Misalnya perkawinan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Ada perintah untuk menikah. Perintah menikah untuk laki-laki maupun perempuan. Itu terkait dengan kehidupan masyarakat. Dan masyarakat, manusia menerima itu sebagai bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai dengan perintahnya bahwa setiap makhluk Allah diciptakan itu akhirnya untuk menikah. Sosiologi hukum Islam yaitu memahami semua hukum-hukum Islam yang kemudian dipraktikkan oleh masyarakat muslim, dan ini yang bisa jadi sebagai bagian dari penerimaan masyarakat terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Pendekatan sosiologi hukum Islam ini lebih kepada aspek bagaimana
masyarakat menerima dan melaksanakan hukum Islam. Tetapi ada juga yang hukum itu lahir dan muncul sebagai akibat atau disebabkan oleh keadaan masyarakat. Misalnya pada masa zaman jahiliyah, orang jahiliyah ataupun orang yang sudah masuk Islam tentu saja suka dengan minum khamar, suka mabuk. Lalu di Al-Quran banyak yang menjelaskan mengenai tentang mabuk. Salah satunya yang berbunyi, La taqrabus sholah wa antum sukaro. Janganlah kalian dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Ini dijelaskan bahwa ada ayat yang turun sebagai proses pelarangan terhadap minum khamar ataupun orang-orang yang suka mabuk. Maka dari itu ini lebih perlu dipahami, maka ini adalah suatu bentuk pendekatan dari sosiologi hukum Islam. Kesimpulannya, sosiologi antropologi hukum atau sosiologi hukum ataupun sosiologi hukum Islam adalah dua metode atau dua pendekatan untuk memahami hukum sosiologi. Memahami dalam aspek interaksional dari individu dan kepada individu, dari masyarakat yang memahami hukum ataupun sebaliknya. Sedangkan antropologi adalah suatu pendekatan yang melihat terhadap manusia sebagai bagian lahirnya sistem perilaku ataupun pola pikir yang menjadi sistem budaya yang melekat di kehidupan sosial itu sendiri. Jadi, sosiologi itu bagaimana kita melihat manusia saling berinteraksi dalam berbagai perbedaan. Tetapi manusia bisa saling berinteraksi dan hidup bersama. Sedangkan antropologi dilihat dari bagaimana manusia bisa membangun aspek sistem kebudayaan yang di dalamnya ada pola perilaku ataupun pola berpikir yang merujuk kepada nilai-nilai yang telah disepakati, seperti sebagai norma, sebagai hukum, sebagai kaidah, ataupun sebagai ketentuan dan peraturan yang telah diatur bersama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.